kita bahas kasus kematian di dunia Frozen. Siapakah yang akan koit pada kali ini? Oh, Olaf. Siapakah pelaku di balik semua ini? Tonton sampai habis. Dan siapakah yang menemukan jasad Olaf? Olaf itu sendiri, guys. Berarti dia tidak ditemukan siapa-siapa. Menarik. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Elsa Frozen. Dia keren, pasti bisa menemukan pelakunya. Dan siapakah orang terakhir yang terlihat bersama Olaf? Oh, Elsa Frozen kepala detektif itu, guys. Apakah Elsa Frozen dan Olaf ada hubungannya? Kita cari tahu nanti. Setelah melalui banyak penyelidikan, siapakah yang akan ditentukan menjadi tersangka utama? Olaf sendiri? Apakah dia koit sendiri? Atau ada yang membun-bun dia? Karena bukti belum cukup kuat, ditemukan saksi kuncinya adalah Olaf sendiri. Gimana cara ngomongnya, kan dia udah koit. Tuh, bingung aku. Setelah melalui proses yang panjang, dan siapakah yang dipenjara? Olaf sudah koit. Setelah melalui proses yang panjang, siapakah yang dipenjara? Olaf lagi? Kenapa sih? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pembun-bun aslinya? Ternyata dia buntir sendiri, guys. Astaga, Olaf. Olaf, pantesan kamu dipenjara 2 kali. Oh, ternyata memang kamu. Kasus kematian di dunia makanan Indonesia. Siapa yang mati pada kasus kali ini? Yang mati adalah bubur Manado. Waduh, mana enak lagi. Siapa pembunuh bubur Manado? Yang mau tahu kelanjutan ceritanya, tonton sampai habis. Dan siapakah yang menemukan jasad dari bubur Manado? Wow, papeda kuah ikan. Aku belum pernah coba sih. Kayaknya enak sih. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kematian pada kali ini? Pempek Palembang. Apakah Pempek Palembang tahu sesuatu? Mana ngiler lagi. Lapar. Dan siapakah yang terakhir terlihat bersama bubur Manado? Ternyata bubur Manado itu jalan sendirian, guys. Apakah bubur Manado mengakhiri hidupnya sendiri karena termakan? Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Nasi campur Bali. Kapan ya ke Bali? Aku juga pengen. Tapi apa hubungannya nasi campur Bali dengan bubur Manado? Kasus semakin melebar dan detektif menemukan tersangka baru, yaitu Pempek Palembang, guys. Tadi itu Pempek Palembang itu kepala detektif kan? Setelah melalui banyak penyelidikan, siapa yang akhirnya dipenjara? Yang akhirnya dipenjara itu nasi campur Bali. Dia adalah tersangka utama. Apakah dia yang menyebabkan bubur Manado koit? Dan siapakah pembunuh bubur Manado sesungguhnya? Nasi goreng, guys. Nasi goreng itu adalah makanan kesukaan aku, guys. Kenapa dia membunuh bubur Manado, guys? Tulis di komen. Kasus kematian di dunia princess. Siapakah yang mati kali ini? Yang mati kali ini Maleficent. Yang menemukan jasad Maleficent adalah Aurora. Kalian tahu kan, Maleficent dan Aurora itu seperti ibu dan anak. Yang mau tahu siapa pembunuh Maleficent, tonton sampai habis. Sebelumnya kita harus tahu siapa teman dekat Maleficent. Oh, Jasmine. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Elsa Frozen. Let it go, let it go. Apakah Elsa Frozen bisa menangkap pembunuh Maleficent? Akhirnya kepala detektif menemukan tersangka utama, yaitu Princess Ariel. Ada apa Princess Ariel sama Maleficent, guys? Kasus semakin melebar dan detektif menemukan tersangka lain, yaitu Maleficent itu sendiri, guys. Apakah Maleficent mengakhiri hidupnya atau dibunuh seseorang? Setelah mengikuti berbagai macam sidang, yang dipenjara adalah Moana. Apa hubungannya Maleficent dengan Moana, guys? Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapakah pembunuh asli Maleficent? Mimi Peri, guys. Kenapa Mimi Peri membunuh Maleficent? Apakah dia iri karena Maleficent dekat dengan Aurora? Komen, guys, pendapat kalian. Kasus kematian di dunia Sanrio. Kita lihat siapa yang mati kali ini. Cinnamoroll. Dan siapakah yang menemukan jasad Cinnamoroll? Pocaco. Yang mau tahu siapa dalang dibalik semua ini, tonton sampai habis. Siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Pocaco sendiri. Berarti dia yang menemukan jasadnya. Dia juga jadi detektif. Siapakah orang terakhir bersama Cinnamoroll? Kuromi. Mungkin Kuromi tahu sesuatu, guys. Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Cinnamoroll itu sendiri. Apa jangan-jangan dia bundir lagi? Kasus semakin melebar dan ditemukan tersangka baru, yaitu My Melody. Perasaan My Melody nggak ada hubungannya sama Cinnamoroll. Apa yang terjadi, guys? Setelah melalui banyak penyelidikan, akhirnya yang dipenjara adalah My Melody, guys.
Apakah dia dalang dibalik semua ini? Dan siapakah pembunuh Cinnamoroll? Benar-benar My Melody, guys. Ada apa dengan My Melody? Apakah dia iri karena Cinnamoroll berteman dengan Kuromi? Tulis komen kalian ya, guys. Terus kematian di Bikini Bottom. Siapakah yang akan meninggal kali ini? SpongeBob. Yang mau tahu siapa pembunuh SpongeBob, tonton sampai habis. Sebelumnya, kita harus tahu dulu siapakah sahabat SpongeBob, Mr. Krabs. Dan siapakah yang menemukan jasad SpongeBob? Mr. Krabs sendiri, sahabatnya. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kali ini? Mr. Krabs lagi. Dan kepala detektif menemukan tersangka utama, yaitu Sandy. Kira-kira kenapa ya Sandy jadi tersangkanya? Kasus semakin melebar dan detektif menemukan tersangka lain, yaitu dirinya sendiri. Apakah Mr. Krabs patut dicurigai, guys? Setelah mengikuti berbagai sidang, yang dipenjara adalah Patrick. Dia kan teman dekatnya SpongeBob juga. Ada apa dengan Patrick? Dan kita lihat siapakah pembunuh sesungguhnya. Squidward, guys. Waduh, gimana guys menurut kalian? Cepet komen. Kasus kematian di dunia takjil. Siapakah yang mati pada kasus kali ini? Yang mati pada kasus kali ini, kolak pisang. Siapakah pembunuh kolak pisang? Yang mau tahu siapa pembunuhnya, tonton sampai habis. Siapakah yang menemukan jasad kolak pisang? Oh, es buah. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kematian kali ini? Kurma. Semoga Kurma bisa menemukan dalang di balik semua ini. Siapakah yang terakhir bersama kolak pisang? Kurma, kepala detektif. Apakah kepala detektif tahu sesuatu? Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Kolak pisang itu sendiri. Ada apa dengan kolak pisang, guys? Kasus mulai melebar dan detektif menemukan tersangka baru, yaitu Kurma. Dia sendiri, guys. Apa hubungannya Kurma dengan kolak pisang, guys? Apakah Kurma pembunuh kolak pisang atau kolak pisang membunuh dirinya sendiri? Setelah melalui banyak penyelidikan, siapakah yang akhirnya dipenjara? Hah? Es doger? Apa hubungannya es doger dengan kolak pisang? Apakah dia benar-benar pembunuh kolak pisang? Dan siapakah pembunuh sesungguhnya? Ternyata pembunuh sesungguhnya adalah Kurma, guys. Orang yang terakhir bertemu dengan kolak pisang. Dan dia kepala detektif. Gimana menurut kalian, guys? Komen. Kasus kematian di kampung durian runtuh. Siapa yang mati kali ini? Big Size Chiku. Siapa yang menemukan jasad dari Big Size Chiku? Yang menemukan adalah Jarjit. Dan siapakah kepala detektif pada kasus kematian kali ini? Ijat. Apa nggak salah ya? Oke, siapa yang terakhir terlihat bersama dengan Big Size Chiku? Kak Ros? Mungkin dia tahu sesuatu. Dan siapakah yang ditetapkan menjadi tersangka utama? Melati. Ini menarik. Dan detektif menemukan tersangka baru, yaitu tersangka barunya adalah Ipin, guys. Kasus udah mulai melebar dan menemukan tersangka lain, Tambo. Apa jangan-jangan Big Size Chiku lagi kejar-kejaran sama ayam? Bisa jadi. Setelah melakukan banyak penyelidikan, siapa yang akhirnya dipenjara? Rambo, si ayam itu. Bisa jadi dia pelakunya. Dan mari kita lihat siapa pelaku sesungguhnya. Jasmine. Berarti Jasmine mengorbankan ayamnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Tulis di komen, guys.